Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariko Zaidi dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Institut PTIQ Jakarta. Taib, ayyuhal ikhwan wal akhwat wal musyahidun wal musyahidat, ajlisu huna uridu an ubayyina lakum jami'an mal farqu bainal Qur'an wal hadithil qudsi. Baik para pemirsa sekalian yang sedang menonton video ini, di sini saya ingin menjelaskan apa sih perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa sih definisi dari Al-Quran dan hadis qudsi itu sendiri. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran itu merupakan bentuk masdar dari satu kata dalam bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u artinya membaca, Qur'anan artinya bacaan. Sedangkan dari secara terminologi atau istilahi, saya mengambil dari kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karyanya Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Beliau mengatakan Al-Qur'anu huwa kalamullah, asyrafu kitabin anzalahullahu subhanahu wa ta'ala ala asyrafi anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likaunihi a'zamal mu'jizat. Yang artinya beliau mengatakan Al-Quran itu merupakan firman dari Allah. Al-Quran itu merupakan kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kitab yang paling mulia yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi yang paling mulia sebagai paling agungnya mukjizat. Sedangkan definisi hadis qudsi sendiri, ulama kita mengatakan, yakni Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kata beliau, hadis qudsi adalah hadis yang dinisbahkan kepada kata Al-Quds. Al-Quds ini yang artinya suci. Jadi kata takdis merupakan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Amin Kurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub, beliau mengatakan wal hadithul qudsi unzila ala sayyidina Muhammad bi ghairi wasitatil malak bal bi ilhamin aw manam. Yaitu yang artinya hadis qudsi ini merupakan hadis yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat, akan tetapi dengan ilham atau diturunkan dalam mimpi. Jadi simpelnya hadis qudsi adalah hadis yang oleh Nabi Muhammad SAW disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, lantas kalau Al-Quran dan hadis qudsi sama-sama firman dari Allah, sama-sama kalamnya Allah, sama-sama bersumber dari Allah, lantas apa perbedaannya? Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan melalui wasilah malaikat Jibril alaihissalam, sedangkan hadis qudsi tidak melalui malaikat. Yang kedua, Al-Quran itu lil i'jaz, yaitu sebagai mukjizatnya untuk Nabi Muhammad SAW. Fahuwa minallahi lafzon wa makna. Jadi Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadis qudsi laisa lil i'jaz, bukan untuk mukjizat. Fa maknahu minallahi wa lafzuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membaca Al-Quran merupakan suatu bentuk ibadah. Karena itu ketika kita sholat, kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi tidak dibaca ketika sholat. Jadi Allah mengasih pahala untuk kita membaca hadis qudsi itu pahala secara umum saja. Sedangkan kalau kita membaca Al-Quran, dalam suatu hadis dikatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya adalah siapa orang yang membaca, barang siapa yang membaca Al-Quran, pokoknya secara singkatnya adalah kalau kita membaca Al-Quran itu kita mendapat 10 pahala dari setiap hurufnya, sedangkan hadis qudsi tidak. Baik para pemirsa, itulah perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi yang mungkin dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, tolong komen di bawah, nggak apa-apa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.